Bab 1542. Thalia yang tubuhnya lemah, biasanya akan tidur sejenak setiap harinya. Setelah Thalia terlelap, Steve pun menarik Selena ke tempat yang aman dan bertanya, "Dick, jujur saja padaku. Apa ada hal buruk?" Selena mengiyakan, nyonya juga kemungkinan terpapar racun, dan matanya juga gak menunjukkan tanda-tanda kebanyakan menangis. Diagnosis awalku adalah, dia terkena racun yang merusak retina matanya. Steve sangat murka, siapa yang berani melakukan hal ini? Bagaimana bisa mereka menyakiti ibuku seperti ini? Kak Steve, meskipun saran ini mungkin tak masuk akal, tapi pertimbangkanlah. Laporan pemeriksaanmu dan nyonya bisa diubah-ubah. Orang ini sangat berpengaruh di keluarga Bennett dan bisa melakukan apa saja. Apa sebenarnya maksudmu, Dick? Aku curiga kalau orangnya adalah... Selena belum menyelesaikan kalimatnya ketika Layla datang dengan tergesa-gesa. "Tuan Muda Steve, ada berita buruk. Barusan aku dapat telepon, Tuan Muda Sane kecelakaan di perjalanan pulang, dan Nona Sira sudah dilarikan ke rumah sakit." Apa? Karena begitu cemasnya, Steve hampir bangkit berdiri. Tetapi, Selena segera menahannya. "Bibi Layla, coba jelaskan yang rinci. Kenapa malah Nona Sira yang masuk rumah sakit padahal yang kecelakaan adalah Kak Sane?" "Oh, iya, maaf saya bicaranya kurang jelas. Mereka gak sengaja bertemu saat Tuan Muda Sane dalam perjalanan pulang. Jadi, Nona Sira pun menumpangi mobilnya. Siapa yang tahu, mereka malah kecelakaan di tengah jalan. Gimana bisa gitu, sih?" Steve sudah berulang kali mengingatkan Sane untuk hati-hati, tapi tetap saja ada masalah yang menimpa. "Aku pergi ke rumah sakit dulu. Dokter Selena, tolong temani ibuku." "Ya, aku khawatir dia juga." "Tunggu dulu." Selena menghentikan Steve, "Kamu gak boleh panik di saat-saat seperti ini. Aku paham, tapi sekarang Kak Sane dan Sira yang terluka. Keluarga kita udah gak kuat lagi menghadapi masalah. Semua orang tahu apa yang seharusnya dilakukan, tapi ketika hal semacam ini benar-benar terjadi pada orang tercinta, tidak ada yang bisa tetap tenang." Walaupun menyadari mungkin ini adalah bagian dari rencana jahat lainnya, Steve tidak bisa tinggal diam ketika melihat keluarganya sendirian di rumah sakit. Kak Sean gak ada, dan Kak Skylar juga gak bisa dihubungi. Sekarang, cuma aku yang ada di rumah. Kalau ada yang harus ditandatangani, harus ada anggota keluarga yang hadir. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Jangan, kamu di sini saja, jaga ibuku. Mengingat mata Thalia yang bermasalah, Steve juga mengkhawatirkan keselamatannya. "Ya sudah, bawalah lebih banyak pengawal bersamamu." Layla merasa agak aneh. Toh, hanya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk orang saja, kan? Kenapa sampai segitunya? "Tenang saja, Dokter Selena. Rumah sakitnya dekat, kok. Lagi pula, itu rumah sakit pribadi keluarga. Tuan Muda Steve pasti akan baik-baik saja. Bibi Layla, ibuku sedang sangat sedih sekarang. Jadi, jangan sampai dia tahu tentang ini, ya, takutnya dia tidak bisa menerimanya." "Iya, Tuan Muda Steve. Cepatlah ke rumah sakit sekarang." Selena menatap Steve yang didorong pergi. Sebelum berangkat, dia sengaja menyentuh kursi roda Steve, memberi isyarat agar dia tidak mengungkapkan tentang keadaan kakinya. Itu adalah kartu as yang sangat penting bagi mereka. Setelah kepergian Steve, Selena yang merasa cemas pun ingin segera mengabarkan kejadian tersebut kepada Sean. Dia duduk termangu di teras, memandangi ikan yang berenang bebas di dalam air. Apakah dia salah menebak? Jadi, Sira bukan dalang di balik semua ini. Soalnya dia juga terkena imbasnya. Winnie memegang makanan ikan dan kemudian melemparkannya ke dalam air. Ikan-ikan itu langsung mendekat dan melahapnya. Selena merasa bahwa dirinya sekarang tidak jauh berbeda dengan ikan-ikan di dalam kolam itu, dikendalikan oleh tangan yang tidak terlihat. Petunjuknya jelas-jelas sudah di depan mata. Namun, sekarang semuanya malah menjadi kabur. "Jangan kebanyakan ngasih makan ikannya, nak," ucap seorang pria asing. Bab 1543. Datanglah seseorang dari depan. Sosok itu mengenakan setelan jas putih, terlihat sangat sopan dan berkelas. Dia adalah Anthony Bennett. Kalau ngasih makannya kebanyakan, bukan hanya bisa membuat ikannya sakit perut, tapi juga mempengaruhi kualitas air kolamnya. Melakukan segala sesuatu itu harus ada takarannya. Kalau sampai kelewat batas, malah bisa jadi masalah. Sekilas, dia memang tampak baik dan hanya membahas tentang ikan. Namun, sebenarnya dia sedang memperingati Selena agar tidak terlalu ambisius dan tidak melewati batas. Selena menarik Winnie ke belakangnya sambil tersenyum dengan sopan, "Terima kasih sudah mengingatkan."
Anak-anak kadang memang agak kelewatan kalau sedang main. Tuan, aku Anthony Bennett. Kudengar, hari ini Kak Steve membawa temannya yang seorang dokter ke sini. Sepertinya Dokter Selin itu kamu, ya. Nggak disangka, dokter semuda ini bisa menyembuhkan sakit kepala Kak Steve. Benar-benar lihai dalam dunia medis, ya. Tuan Anthony terlalu memuji. Masalah Steve itu sebenarnya terletak pada pikirannya. Begitu masalah pikirannya teratasi, dia sudah bisa tidur nyenyak. Ini bukan karena kehebatanku dalam dunia medis. Anthony mengamati Selena dengan cermat, jarang sekali ada dokter muda yang rendah hati sepertimu ini. Pantas saja Kak Steve sangat menghargaimu. Wanita di hadapannya ini mungkin memang tidak menonjol secara fisik. Namun, sejujurnya, pembawaan dirinya terkesan anggun. Dia menatapnya dengan percaya diri, matanya pun sangat indah. Aku hanya menjalankan tugas sebisaku, jawab Selena, tidak ingin membahasnya lebih jauh lagi. Anthony mencari ke sekitarnya, Kak Steve kok nggak kelihatan, ya. Selena menatap matanya. Kalau Anthony ada kaitannya dengan masalah ini, pasti dia pura-pura tidak tahu. Tuan Anthony sepertinya belum tahu, ya. Tuan Sane dan Nona Sira mengalami kecelakaan di perjalanan pulang tadi. Tuan Steve sudah ke rumah sakit. Kasihan sekali, aku juga nggak tahu gimana keadaan mereka sekarang. Kok bisa? Terus, gimana kondisi Kak Sane dan Sira sekarang? Aku juga kurang tahu detailnya, kita tunggu saja berita dari rumah sakit. Semoga Tuhan melindungi mereka. Oh ya, Tuan Anthony, Nyonya sekarang lemah sekali. Penglihatan matanya semakin kabur. Anthony terlihat sangat prihatin, bagaimana bisa begini? Bukankah aku sering mengirimkan obat mata? Apa mungkin Bibi nggak memakainya dengan rutin? Ya, obatnya sudah dipakai, kok. Sayangnya, Nyonya terlalu stres, sering nggak bisa tidur karena terus menangis. Ini membuat kondisi matanya semakin buruk. Jadi, tentang kecelakaan tadi, Tuan harus tetap merahasiakannya. Nyonya nggak akan sanggup menahannya lagi kalau sampai dia tahu. Mengerti? Kalau begitu, aku pergi ngecek Bibi dulu, ya. Baiklah. Selena menarik Winnie agar ikut dengannya, kita ke sana barengan saja. Kalau memang benar Anthony adalah dalangnya, maka Talia juga dalam bahaya. Di saat-saat begini, anak-anaknya malah tidak ada di sekitarnya. Seisi rumah ini juga hanya dipenuhi dengan pelayan wanita. Semua pengawal juga sudah pergi. Perasaan Selena jadi gelisah. Dia diam-diam meminta Ferry dan Larry untuk tetap waspada terhadap ancaman, dan segera menghubungi polisi jika ada masalah. Winnie yang menyadari kegelisahan Selena pun meremas jemarinya dengan lembut, berusaha menyemangatinya agar jangan takut. Talia yang baru saja terbangun langsung memanggil Layla. Layla, kamu kemana? Penglihatannya kurang bagus, jadi dia harus berjalan perlahan-lahan. Hati-hati, Bibi, ucap Anthony sambil buru-buru menghampirinya dan mengulurkan tangannya untuk membantu Talia. Anthony sudah datang, ya, ucap Talia sambil tersenyum lembut. Iya, Bi, tadi ada urusan sedikit di kantor, jadi terlambat ke sini. Mata Bibi masih belum baikan, ya. Bab 1544. Talia pun menepuk punggung tangan Anthony. Anthony, aku tahu kamu peduli padaku. Selama setengah tahun ini, kamu sudah mencarikan banyak dokter ternama untukku. Tapi, sayangnya hasilnya belum memuaskan. Takutnya, mataku ini. Bi, jangan bicara begitu, dong. Bibi pasti bisa sembuh, kok. Bibi duduk saja dulu dan minum air. Talia meraih segelas air dan berkata, terima kasih sudah sering datang menjengukku, Anthony. Tanpamu, aku gak tahu bagaimana lagi caranya menjalani hari-hari ini. Bibi, bisa merawat dan menemanimu itu membawa kesenangan tersendiri untukku. Kumohon jangan berkata seperti itu lagi, itu malah membuatku jadi sedih. Selena berdiri di samping, diam-diam mengamati interaksi kedua orang itu. Entahlah apakah itu hanya bayangannya saja, tapi, meskipun Anthony terlihat agak mencurigakan, pandangan matanya terhadap Talia terlihat tulus. Jika ini hanyalah sandiwaranya, maka dia adalah aktor yang sangat berbakat. Setelah menghabiskan airnya, barulah Talia melihat siluet Selena dan Winnie yang berada di sebelahnya. Dia melambaikan tangannya ke arah Selena, kemarilah, Dokter Selena. Nyonya, sapa Selena lalu berdiri dengan sopan di sampingnya. Duduklah, jangan sungkan-sungkan. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Obrolan kita tadi sangat seru. Oh, Lia, mana Steve? Selena tak sampai hati mengecewakannya, jadi dia pun mengarang alasan, Steve sedang istirahat di kamar tamu. Jadi, aku saja yang menemani Nyonya, ya. Baguslah. Ayo, kita berkeliling saja. Biarin dia tidur lebih lama,
nanti dibangunin kalau sudah mau makan malam saja. Wajah Thalia memancarkan kelembutan seorang ibu. Tetapi, wajahnya yang terlalu muda membuat Selena merasa sedikit canggung. Setiap berbicara dengan Thalia, Selena tidak merasa seperti sedang berbicara dengan orang yang lebih tua. Namun, lebih terasa seperti berbicara dengan seorang kakak. Selena mengamati wajahnya dengan cermat, tidak ada tanda-tanda bekas operasi di wajahnya. Beberapa wanita kaya biasanya melakukan banyak perawatan kecantikan wajah untuk tetap terlihat muda, tapi hasilnya seringkali tidak bertahan lama. Selena bisa mengetahui hal ini hanya dengan sekali lihat. Dengan segala masalah yang melanda keluarga Bennet, Thalia terus-terusan merasa sedih. Hanya, menggunakan produk perawatan kulit saja tidak akan membantu. Bukannya membuatnya terlihat lebih muda, malah akan membuatnya terlihat lebih tua daripada seharusnya. Boleh, tempat ini cantik banget, aku juga mau berkeliling dan melihat-lihat. Mendengar ucapannya itu, Layla pun langsung menatapnya tidak senang. Selena hendak mendekati Thalia untuk membantunya, namun Layla cepat-cepat menghalangi Selena dan menopang tangan Thalia, gak usah repot-repot, biar saya saja yang melakukannya. Selena pun merasa sedikit canggung, lalu menarik kembali tangannya dengan malu-malu. Thalia tidak dapat melihat ekspresi wajah keduanya, jadi dia terus berjalan di depan sendiri sambil sesekali mengenalkan Selena. Selena pun mencari topik untuk berbasa-basi, gimana sih cara nyonya merawat kulit sampai halus dan bersinar begitu? Thalia meraba wajahnya, sudah beberapa bulan dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Aku cuma memakai produk dasar untuk melembabkan dari melawan penuaan. Tapi, produk perawatan kulitku ini biasanya selalu dibuatkan secara khusus oleh Anthony. Oh, begitu rupanya. Thalia tersenyum, untuk urusan perawatan kulit, konsultasi saja dengan Anthony. Dia telah mengembangkan beberapa merek sendiri, dan katanya semuanya laris manis, loh. Kalau Dokter Selena gak keberatan, aku bisa melakukan tes kulit untukmu, lalu membuat perawatan khusus sesuai dengan kebutuhan. Kulitmu, ujar Anthony dengan ramah, sama sekali tidak sombong walaupun posisinya sebagai seorang CEO. Selena memperhatikan bahwa Anthony selalu mengikuti Thalia dari belakang. Setiap kali Thalia akan naik atau turun tangga, tubuhnya akan otomatis membungkuk ke depan, menunjukkan perhatiannya yang besar terhadap Thalia. Apakah dia salah tebak lagi? Ekspresi memang bisa dibuat-buat, tapi gerak-gerik kecil yang tak disadari itu tidak bisa dipalsukan. Kelihatan jelas bahwa Anthony mengkhawatirkan Thalia. Sepertinya hubungan antara keluarga Bennet jauh lebih rumit dari yang dia pikirkan. Bab 1545. Setelah berkeliling sebentar, Selena pun mengambil kesempatan saat pergi ke kamar mandi untuk menelepon Steve. Kak Steve, gimana kondisinya? Steve terdengar agak panik, situasinya kurang bagus. Begitu sampai, aku diberitahu bahwa Kak Sane terluka parah di lengannya, dan Sira juga terluka parah dan nggak sadarkan diri. Selena mengerutkan kening, sayangnya, yang terkena malah tangannya, iya. Dia adalah seorang desainer. Kalau sampai dia kehilangan tangannya, dia pasti akan menggila. Steve tahu betul perasaan itu, karena dulu dia juga pernah terluka di kakinya. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki sopirnya. Sama seperti tahun itu, sopir yang menyebabkan kecelakaan itu adalah seorang pecandu yang miskin dan sendirian. Dia mengemudi dalam pengaruh narkoba. Setelah tertangkap, dia kemudian meninggal di kantor polisi tanpa meninggalkan bukti. Jelas sekali ini kasus yang nggak bisa dipecahkan. Selena bisa merasakan amarah terpendam dari Steve. Tenang dulu, Kak Steve. Gimana kalau aku ke sana dan memeriksanya? Siapa tahu, mungkin masih ada kesempatan untuk menyelamatkan lengan Kak Sane. Benar juga, keahlianmu di bidang medis sangat bagus, kan? Tapi, ibuku, Steve mengernyitkan kening dengan cemas. Nyonya aman, kok, aku sudah meminta pengawal dan Winnie untuk tinggal di sana. Steve tidak mengerti mengapa Selena memperlakukan Winnie dengan khusus, dia menganggapnya hanya seorang anak kecil yang belum cukup cocok untuk bola-balik. Meskipun dia tidak suka, situasinya sekarang sangat tidak jelas. Mereka merasa seperti dikendalikan oleh lawan mereka, sementara kondisi tangan Steve juga membuatnya tidak memiliki banyak pilihan. Setelah menutup telepon, Selena menjelaskan situasinya kepada Winnie. Winnie terlihat bingung, dia memegang tangan Selena dengan erat, tidak ingin berpisah. Ibu pasti akan berhati-hati, kok. Baik-baik ya, sama Paman Ferry. Ibu akan segera kembali. Sebelum pergi, Selena memberi berpesan beberapa hal lagi kepada Ferry. Dia baru saja mau mencari alasan untuk meninggalkan Thalia,
namun dia mendengar Layla membisikkan sesuatu di telinga Talia, "Nona, sepertinya Dr. Selin ini bukan orang yang baik. Dia nggak pantas bersanding dengan Tuan Muda Steve. Kamu baru berinteraksi dengannya sebentar, kita nggak boleh menilai seseorang dari luarnya saja. Selama bertahun-tahun, nggak ada yang bisa meluluhkan hati Steve. Aku merasa pasti ada sesuatu yang spesial dari Dr. Selin." "Spesial dari mananya?" "Menurutku, dia sama saja seperti wanita lain yang mengincar kekayaan keluarga Bennet. Lagi pula, dia juga sudah menikah dan punya anak. Kalau sampai orang tahu Tuan Muda berhubungan dengan wanita seperti semacam itu, dia pasti ditertawakan orang." Talia pun berkata dengan ekspresi lembut, "Setiap orang punya masa lalu mereka sendiri, sama halnya dengan Steve. Dia juga nggak memedulikan kondisi kaki Steve yang kurang baik, dan lebih mengutamakan kebahagiaan Steve. Dr. Selena juga wanita yang baik, jadi pernikahan ini mungkin saja terjadi. Nyonya ini terlalu baik, selalu menganggap semua orang itu baik. Tapi Nyonya harus waspada dengan Dr. Selin ini. Kurasa, dia sangat licik. Makanya dia bisa memikat Tuan Muda Steve untuk membawanya pulang." Setelah mendengar itu, ekspresi Winnie menjadi sangat kesal. Dia ingin langsung keluar dan menghampirinya. Namun, Selena menahan tangan kecilnya dengan erat, memberinya isyarat agar tetap diam. Karena hal ini, Selena pun tidak bisa pergi. Dia tidak yakin apakah Layla adalah dalangnya. Tetapi jika dia pergi, mungkin akan ada sesuatu yang terjadi pada Talia atau Winnie. Situasinya sangat rumit, membuatnya bingung siapa yang sebenarnya mengendalikan segalanya, atau apa langkah selanjutnya dari pihak lawan. Winnie adalah putrinya, dan syarat untuk membantu keluarga Bennet adalah dia harus melindungi putrinya terlebih dahulu. Selena mengabarkan Steve tentang situasinya. Hari sudah semakin gelap, kalau dia masih juga belum pulang, dia tidak akan bisa menutupi keberadaan Steve lagi. Steve belum bisa pergi karena Sane masih dioperasi. Dia hanya bisa berharap Selena terus mengulur waktu untuknya. Sesaat kemudian, Talia pun bertanya, "Mana Steve? Kok belum bangun?" "Layla, coba kamu tanyakan pada Sane dan Sira, kenapa mereka belum sampai. Mereka terjebak macet." "Ya." Bab 1546. "Nyonya, ada sedikit masalah di acara fashion show Tuan Muda Sane. Jadi, Nona Sira dan Steve pergi membantunya." Talia heran, kalau ada masalah di fashion show-nya, gak heran kalau Sira pergi membantunya. Tapi, ngapain Steve juga sampai ke sana? "Nyonya, sebenarnya Tuan Muda Sane merancangkan koleksi busana khusus untuk Steve. Dia ingin Steve berjalan di catwalk dengan kursi roda dalam fashion show miliknya sendiri. Ini juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun cacat, seseorang masih bisa menjalani hidup dengan semangat dan kebahagiaan. Dia melakukannya demi menyemangati Steve. Anak ini niat sekali. Aku tahu dia bermimpi agar semua anggota keluarga kami bisa mengenakan pakaian yang dirancangnya di fashion show miliknya. Sayangnya, keluarga kami sudah terpecah belah sekarang. Semuanya pasti akan membaik, kok," ujar Selena sambil menepuk tangan Talia, mencoba menghiburnya. "Kalau gitu, kita tunggu mereka saja dulu." Layla merasa sedikit terjepit. Mereka masih di rumah, sakit, kondisinya juga belum tahu jelas. Selena pun menjawab dengan lembut, "Nyonya, untuk saat ini, mungkin kita gak usah menunggu mereka. Soalnya, Tuan Muda Sane selalu punya standar tinggi terhadap karyanya. Sepertinya memperbaiki acaranya akan memakan waktu yang cukup lama." "Benar juga, ya. Sepertinya kamu benar-benar paham karakter orang-orang di keluarga kami, ya," ujar Talia, menangkap maksud dari perkataannya. Mana mungkin dia tidak memahaminya. Dia sudah membaca berkas itu berkali-kali. Selena menjawab dengan manis, "Iya, selama beberapa hari bersama Steve, dia sudah bercerita banyak tentang keluarganya." Layla yang berdiri di sampingnya pun berdeham, "Dr. Selena, sepertinya kamu terlalu buru-buru mengonfirmasi hubunganmu dengan Tuan Muda Steve. Kamu belum menjadi bagian dari keluarga Bennet." "Layla, kenapa cara ngomongmu begitu? Dia ini tamu, loh." "Nyonya, aku hanya mengingatkannya agar tahu diri. Jangan berlagak seperti dia sudah menjadi bagian dari keluarga kita." "Layla," Talia menegurnya, "jangan bicara lagi." "Maaf, Dr. Selena. Kami gak bermaksud begitu. Layla, suruh bagian dapur untuk menyiapkan makanan. Dr. Selena adalah orang berjasa bagi keluarga kita, jadi kita harus memperlakukannya dengan baik." Layla memuji Selena, tapi Selena sama sekali tidak peduli. Mungkin bagi Layla, dirinya terlihat seperti orang yang tidak punya hati nurani, karena dia tidak merasa cemas melihat anggota keluarga Bennet terluka.
Mungkin dari situlah, dia mulai memiliki berprasangka buruk terhadap Selena. Gak apa-apa, Nyonya, aku gak mengambil hati ucapannya. Waktu sudah larut, nih. Kita makan dulu saja, yuk. Selena tahu bahwa kesehatannya kurang baik, dan justru mengkhawatirkannya. Boleh, deh. Tapi, jangan kesal, ya. Putra keduaku memang selalu menomorsatukan pekerjaannya. Nanti ketika ayahnya sudah pulang, kita makan malam bersama sebagai keluarga, ya. Thalia menggenggam tangan Selena, jangan pedulikan perkataan orang lain. Yang pasti, kamu adalah orang yang dipilih Steve untuk dibawa pulang. Sebagai ibunya, aku merestui pilihannya. Lagi pula, aku juga sangat suka anak cewek. Anak-anakku dulu sering membuat keributan. Walaupun Winnie gak bisa bicara, kurasa dia gadis kecil yang sangat baik. Nyonya, kelembutan Thalia benar-benar menyentuh hati Selena. Selena semakin bertekad untuk menjaganya dengan baik. Tapi, Selena juga sangat khawatir. Dia juga tak bisa menyimpan rahasia itu selamanya, suatu saat nanti Thalia pasti akan mengetahuinya. Malam semakin larut, Selena tetap tinggal bersama Thalia agar dia tidak berpikir macam-macam. Selin, entah kenapa, aku merasa kita memiliki takdir yang kuat. Meskipun aku gak bisa melihat wajahmu, aku merasa dekat denganmu, seolah-olah kita sudah saling kenal lama. Selena mengambil sisir dan mulai menyisir rambutnya. Dia melihat beberapa helai rambut putih di kepalanya, meskipun tidak terlalu banyak. Melihat ini mengingatkannya pada hubungan ibu dan anak yang penuh kasih sayang. Dia pun membayangkan, andai ibunya masih hidup, apakah dia akan selembut Thalia. Bab 1547. Bukannya bertemu dengan Steve seperti yang diharapkannya, Selena malah bertemu dengan Sean yang pulang dengan terburu-buru. Setelah mendapat kabar bahwa terjadi sesuatu dengan keluarganya, tanpa pikir panjang, dia langsung pulang dengan tergesa-gesa. Thalia yang awalnya hampir tertidur pun langsung bangun ketika mendengar Sean pulang. Sean sudah pulang, ya. Hati-hati, Nyonya, jangan sampai terjatuh, ucap Selena sambil menopang Thalia. Tidak lama setelah itu, mereka mendengar ketukan pintu dari Sean. Ibu, ini aku. Masuk saja. Begitu Sean membuka pintunya, dia pun melihat Selena dan bertukar pandang dengannya. Selena pun menyapanya, Tuan Muda Sean. Ternyata ada Dr. Selin. Iya, Dr. Selin orangnya baik. Dia teman yang dibawa pulang oleh Steve, dan kami sangat cocok satu sama lain, loh. Thalia mengusap wajah Sean dengan lembut, putraku jadi kurusan. Sean menyadari ada yang tidak beres. Gerak-gerik Thalia terlihat seperti orang buta. Dia memerhatikan matanya dengan cermat dan menyadari bahwa mata Thalia berkabut, tidak terlihat seperti mata orang pada umumnya. Ibu, matamu kenapa? Nggak apa-apa, kok. Penglihatanku hanya sedikit buram saja. Bagaimana denganmu? Badanmu sudah enakan. Sean merasa sedih. Dia tidak menyangka mata ibunya, malah jadi rusak setelah menjalani perawatan di luar. Aku baik-baik saja. Aku hanya merasa sudah lama nggak pulang, jadi aku datang untuk menjenguk ibu. Sudah larut, sebaiknya ibu istirahat. Baguslah. Hatiku jadi lebih lega karena kamu sudah pulang. Nyonya, aku pamit dulu, ya. Sean, Selin adalah tamu istimewa keluarga kita. Pastikan dia diperlakukan dengan baik, jangan sampai mengabaikannya, ya. Iya, aku tahu. Mari, dokter. Selena mengikuti Sean dari belakang. Setelah tiba di tempat yang agak sepi, Sean pun bertanya, gimana kondisinya sekarang? Lengan Sane nggak bisa diselamatkan. Kalau Sira, saat kecelakaan terjadi, Sane melindungi Sira dengan tubuhnya. Dia menahan semua cedera dan pecahan kaca. Sira baik-baik saja, hanya sedikit tergores. Tapi, Sane, hanya dari mendengarnya saja, dia sudah tahu seberapa mengerikannya kecelakaan itu. Di tengah keheningan itu, Selena juga bingung harus bagaimana menghiburnya. Kak Sean, ini bukanlah bagian terburuknya. Kamu harus tetap tenang. Bukan hanya Steve saja yang terkena racun, bahkan Nyonya pun terkena racun. Matanya bukan bengkak karena menangis, tapi karena terkena racun. Ekspresi Sean berubah, ini pasti ulang Anthony, si brengsek itu. Sekarang Sane dan Sira terluka, hanya dia juga yang sering mengunjungi ibu. Dia yang paling mungkin melakukannya. Selena buru-buru menenangkan Sean yang hampir meledak. Aku memang nggak terlalu banyak berinteraksi dengannya. Tapi, kurasa dia nggak akan menyakiti Nyonya. Soalnya, yang kulihat di matanya hanya ada tatapan penuh kekhawatiran terhadap Nyonya. Raut wajah Sean terlihat pasrah. Dia telah berusaha keras untuk menyelidiki, tetapi pada akhirnya dia tetap gagal mencegah rencana jahat mereka.
Sosok yang tinggi itu duduk termenung di tangga dengan muram. Rasanya seperti seluruh keluarga Bennett sedang terperangkap di dalam kegelapan. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri karena terlambat menyadarinya, mengira semuanya hanya kecelakaan belaka. Andal dia sadar lebih awal, mungkin dia bisa mencegah kehilangan adik-adiknya dan rusaknya penglihatan ibunya. Sean bertanya-tanya, merasa frustasi, siapa? Siapa mereka sebenarnya? Kak Sean, bisa tolong ambilkan sampel obat dan produk perawatan kulit yang biasa digunakan Nyonya. Aku ingin tahu bagaimana dia bisa keracunan. Aku sudah memeriksanya hari ini, matanya masih bisa melihat cahaya, dia belum sepenuhnya buta. Masih ada waktu untuk mengobatinya. Yang pertama, kita harus hentikan sumber keracunan. Kedua, aku curiga ada yang mengendalikan sistem medis dan membuat laporan pemeriksaan palsu. Kamu perlu mengganti orang yang bisa dipercaya di rumah sakit. Terakhir, masalah Sane, aku bisa ke rumah sakit mengeceknya. Mana tahu masih ada cara untuk menyembuhkannya. Bab 1548. Selena sudah bukan merupakan gadis kecil yang selalu gugup dalam menghadapi masalah. Dia menangani segalanya dengan tenang. Karena Sean berada di rumah, dia pun pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan. Sane yang berada di rumah sakit baru saja selesai dioperasi dan belum sadarkan diri. Ketika tiba, Selena melihat Steve berdiri di samping Sane dan sedang memandang Sane dengan cemas. Anggota tubuh terpenting bagi Sane adalah tangan. Kalau sampai dia tahu tangannya cacat dan tidak dapat menggambar lagi, dia tidak akan bisa menerima kenyataan ini. Maaf Kak Steve, semuanya karenaku. Kalau bukan karena ingin menyelamatkanku, Kak Sane nggak akan menjadi seperti ini. Sira berdiri di samping Steve. Terdapat dua luka kecil yang ditutupi dengan plester di wajahnya. Dia berdiri di samping Steve dengan tertekan. Bukan salahmu, yang penting kamu baik-baik saja. Nggak boleh terjadi hal seperti ini lagi di keluarga kita. Dokter Selena datang. Selena bertanya dengan serius, Tuan Muda Sane belum sadarkan diri. Dokter bilang dia akan segera sadarkan diri, jawab Steve sambil menghela napas. Selena memandang wajah pucat itu. Sane akan segera memamerkan karya seni, tetapi tangannya malah terluka di saat seperti ini, seluruh usahanya terbuang sia-sia. Tak lama kemudian, Sane bangun. Ingatannya masih berhenti di lokasi kejadian, dia berteriak dengan kuat, Sira, Sira. Sira menangis sambil berlari ke samping ranjang. Kak, aku di sini. Aku di sini. Melihat Sira selamat, Sane pun menghela napas lega. Untung kamu baik-baik saja. Dia tanpa sadar ingin mengangkat tangannya untuk mengelus kepala Sira seperti biasanya, tetapi dia malah menyadari bahwa tangannya tidak bisa diangkat. Setelah berusaha sekuat tenaga hingga keningnya bercucuran keringat pun, keadaan tidak berubah. Dia melihat ke arah tangan yang berada di bawah selimut sambil bergumam, ada apa dengan tanganku? Kak Sane, maaf. Semua ini salahku, tanganmu terluka parah. Kelak mungkin nggak akan bisa digerakkan lagi. Sira menamparkan dirinya sendiri dengan kuat. Kalau bukan karena ingin melindungiku, tanganmu nggak akan terluka. Aku sungguh ingin memotong tanganku sendiri untuk menggantikan tanganmu. Sane mengabaikan suara tangisan Sira. Kepalanya dipenuhi dengan pikiran tangannya cacat, seolah-olah ada yang memukul kepalanya hingga membuatnya lupa bernapas. Dia menoleh ke arah Steve sambil bertanya, Steve, beritahu aku. Ada apa dengan tanganku? Kak Sane, beristirahatlah dengan baik. Aku akan mencarikanmu dokter bedah tulang terbaik. Tanganmu pasti akan sembuh. Kakinya adalah contoh nyata, mungkin tangan Sane juga bisa sembuh. Aku lumpuh, aku cacat. Sane terus berteriak sambil membelalakkan mata. Dia tampak sangat menyedihkan. Kak Sane, sekarang ilmu medis sudah sangat berkembang. Jangan berpikiran negatif, selama masih hidup, kamu pasti akan sembuh. Sembuh. Steve, setelah bertahun-tahun, apa kakimu sembuh? Kenapa tangan? Kenapa harus tangan yang terluka? Steve ingin memberi tahu Sane bahwa kakinya sudah sembuh, tetapi Selena menekan bahunya. Tuan Muda Sane, ini semua hanya sementara. Kamu harus optimis. Sane menatap langit-langit. Setelah meratapi kesedihan untuk cukup lama, suasana hatinya pun menenang. Tepatnya bukan menenang, melainkan menyerah. Dia pernah melihat betapa tidak berdaya dan tertekannya Steve saat sadarkan diri. Saat itu, dia bisa menghibur Steve. Namun, ketika hal yang sama menimpanya, dia baru sadar bahwa langit seolah-olah runtuh. Pandangannya menjadi gelap. Masa depanku hancur. Bab 1549. Selena pernah mengucapkan kata yang sama berulang kali. Sekuat apapun dia berusaha,
dia seolah-olah tidak bisa meninggalkan masa kelam itu. Dia merangkak di sepanjang jalan dengan tubuh yang berlumuran darah hingga akhirnya dia pun berpikir bahwa masa depannya hancur. Namun, Selena tidak puas dan tidak ingin merusak masa depan anaknya. Oleh karena itu, dia pun bertahan dengan sekuat tenaga. Dia tidak mengucapkan apapun dan hanya pergi ke kamar mandi untuk mengambil handuk basah. Ketika keluar, Selena melihat Sane menatap langit-langit dengan berlinang air mata, dia menangis seperti anak kecil. Dia bahkan tidak sanggup menyeka air matanya dengan tangan. Kak Sane, jangan menangis. Semuanya akan membaik, pasti akan membaik. Kak Sane, semua ini salahku. Aku yang membuatmu gagal memamerkan karya seni, acara kali ini terpaksa dibatalkan. Hanya Selena yang tidak bersuara, dia menutup mata. Sane dengan handuk hangat. Pada saat ini, bujukan apapun tidak akan bisa menghiburnya. Dia hanya ingin menyembunyikan keputusasaannya. Air mata mengalir mengenai handuk basah, tetapi tidak menetes ke bawah. Orang-orang yang melihat adegan ini dapat merasakan betapa putus asa dan tertekannya Sane. Sane menelan air liur, lalu berkata dengan suara serak, "Terima kasih." Selena berkata, "Sudah malam, kecelakaan hari ini pasti sudah mengejutkan Nona Shira. Biar aku yang tangani pasien, kalian pulanglah untuk beristirahat." "Mana boleh. Kamu." Selena langsung menyela, "Aku adalah dokter, lebih ahli dalam merawat pasien. Apalagi sekarang Tuan Muda Sane nggak ingin bicara, biarkan dia menenangkan diri." Steve menghela napas. "Baiklah, maaf sudah merepotkanmu." Saat Selena menutup pintu, terdengar suara terisak-isak dari atas ranjang. "Kamu juga pergilah, aku ingin sendirian." "Tuan Muda Sane, aku memahami perasaanmu. Ketika Steve terluka, aku juga menghiburnya seperti ini. Tapi sekarang aku baru menyadari betapa bodohnya diriku dulu. Di dunia ini, nggak ada orang lain yang bisa benar-benar merasakan kesedihan seseorang. Dr. Selin, terima kasih atas niat baikmu, tapi sekarang aku sangat sedih. Suasana hatiku sangat kacau. Takutnya kalau kamu tinggal di sini, aku bisa marah-marah. Bagaimana kalau aku bilang aku bisa menyembuhkanmu? Jangan bercanda. Kalau bisa disembuhkan, kaki adikku pasti sudah sembuh. Bukannya kamu juga bilang, itu hanya untuk membohongi kalian. Selama kami nggak berada di sini, aku membawanya pergi menjalani operasi. Meskipun sekarang kaki Tuan Muda Steve belum sembuh total, kakinya sudah pulih. Apa kamu bilang?" Selena membuka handuk di matanya. "Apa sekarang kamu bersedia mengobrol denganku?" Menghadapi tatapan datar Selena, Sane merasa ada yang aneh, perasaan ini sangat familiar. "Sebenarnya siapa dirimu? Nggak usah pedulikan siapa diriku, pokoknya aku datang untuk membantumu dan keluarga Bennett." "Tuan Muda Sane, ada yang ingin kutanyakan padamu. Ceritakan proses kecelakaan itu dengan jujur, terutama reaksi Nona Shira. Kalau hari ini Shira terluka parah, seluruh kecurigaan Selena akan lenyap. Namun, kenyataannya Sane terluka parah dan Shira baik-baik saja. Bagaimana kalau dialah orang yang melakukan semua ini? Dia takut Sean menyelidikinya, tetapi dia juga tidak ingin terluka. Alhasil, dia pun melibatkan Sane. Dengan begitu, dia dapat menumpas seluruh kecurigaan Sean dan Sane akan terluka. Licik sekali. Kalau dialah pelakunya, wanita ini sungguh kejam." Bersambung ke bab 1550. Terima kasih.